Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Dan saya percaya Anda pasti antusias untuk memasuki ibadah sebentar lagi. Namun sebelumnya, kami ingin menyambut terlebih dahulu bagi Bapak, Ibu, maupun saudara-saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat bergabung. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengajak bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jangan tunda lagi, bergabunglah bersama dengan kami. Sebuah komunitas orang percaya, komunitas kecil, Connect Group namanya, kami sediakan bagi Anda. Dan saat ini kita melakukannya secara online sehingga dengan mudah Anda mengakses Connect Group. Bagaimana caranya? Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan kami akan menghubungi Anda dan menyediakan Connect Group, rumah rohani bagi Anda sekalian. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan kita bersyukur di kesempatan kita beribadah, diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Karena itu mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Anda dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar, atau scan QR Code yang tertera di layar pula. Tak berlama-lama lagi, mari kita akan berdoa untuk memasuki ibadah yang ada. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang ada, kami datang memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah. Kami berdoa, hati kami terbuka untuk Tuhan berbicara dan beracara. Nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami rindu semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan antusias untuk beribadah. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Sorakan hey!
bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita mengubah, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, dengan bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan yang gembira, sebab Tuhan itu baik, kawasannya terus selamanya. Biar segala yang bernafas, karena biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Kami mau menari bagi-Mu ya Tuhan. Memuji nama-Mu, bermazmur bagi-Mu, tak benteng yang teguh Allah. Firman-Mu yang dalamnya terbukti penuh kuasa. Bimbanglah percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab padamu Tuhanku menuntun langkahku. Haleluya, ku bersukacita. Katakan bersama-sama. Memuji nama-Mu, mazmur bagi-Mu, kota benteng yang berawal. Firman-Mu yang damai, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Katakan haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab padamu Tuhan bertataku, menuntun langkahku. Shout it out, haleluya, ku bersukacita. Kami bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Katakan bersama-sama. Ya dan amin, 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 ya dan amin.
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bersamamu tinggal di dalam
I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. In this place. Yes, my soul does. It burns within me, and I feel Jesus in this place. Katakan dengan lembut, I feel Jesus. We feel your presence, Lord. I feel Jesus in this place. Yes, my soul it does. Yes, my soul does. Burn within me. Oh yes, Lord. In this place. Come on, sing it with your heart. I feel Jesus. Oh, we feel your presence, Lord. Jesus. I feel Jesus in this place.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur karena Engkau baik, kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau buka hati kami, isi kami ya Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Seperti pelita bagi jalan kami, mendidik hati kami di dalam kebenaran. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik dan kami mengasihi-Mu. Dan setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali secara online hari ini. Firman Tuhan ini untuk Anda dimanapun Anda berada. Ketika Anda membuka hati Anda, saya percaya Tuhan pasti berbicara. Hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang buat saya sendiri sangat menarik. Kisah ini sangat menarik dan Tuhan kasih banyak pewahyuan, banyak pelajaran yang saya percaya ini juga akan berbicara dan menjadi jawaban bagi kehidupan Anda. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-37. Ya, saya akan usahakan kali ini kita bicara dari satu pasal ini, yaitu Kejadian pasal yang ke-37. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya, adapun Yakub, sampai sini dulu. Pasal ini atau ayat ini dimulai dari kalimat adapun Yakub. Jadi kenapa demikian? Karena sebelumnya menjelaskan, pasal-pasal sebelumnya menjelaskan tentang Esau, keturunan Esau, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah waktunya Yakub. Siapa Yakub? Yakub adalah cucu dari Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Ya, Tuhan sering menyatakan dirinya sebagai aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Wow, betapa membanggakannya ya disebut demikian. Kalau orang ada yang ngaku-ngaku, oh aku ini kenal sama pejabat ini, oh aku ini kenal sama orang penting itu gitu ya. Kadang-kadang orang yang disebut itu belum tentu kenal. Tapi ini sebaliknya, bukan kita yang ngaku-ngaku, tapi Tuhan itu mengakui si Yakub ini. Salah satu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kehidupan Yakub ini sangat menarik. Bukan hanya karena dia adalah orang perjanjian Allah gitu yang hidup di dalam perjanjian, keturunan dari Abraham, tapi kehidupan Yakub ini sangat relevan dengan Anda dan saya. Dan saya percaya perjalanan dari kehidupan Yakub ini akan memberkati Anda, karena itu sangat memberkati saya juga. Yakub ini punya saudara kembar ya, kita tahu namanya Esau. Esau itu keluar duluan. Dia dianggap sebagai kakak karena dia keluar duluan ya. Firman Tuhan di Kejadian 25 ayat 24 sampai 28 dikatakan, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya, arti kata Esau adalah memiliki rambut yang banyak. Makanya dikasih nama itu karena memang demikianlah dia secara fisik. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Jadi waktu lahir itu sudah pegang tumit kakaknya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ya, dalam bahasa Ibrani, Yakub itu artinya memegang tumit. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, Yakub ini dari kandungan sudah bergulat. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, si mamanya yaitu Ribka itu sampai hampir menyerah, saudara. Karena di dalam perut itu sudah berantem. Belum lahir aja sudah berantem, sampai mamanya itu sudah hampir menyerah. Tapi akhirnya keluar juga dua anak ini. Dan seolah-olah Yakub itu gak terima karena Esau keluar duluan, dia pegang itu tumitnya. Yakub bertumbuh di dalam keluarga yang sayangnya tidak ideal. Kenapa? Karena ayah dan ibunya ini ternyata punya favorit masing-masing. Ayahnya memfavoritkan anak yang pertama atau si kakak yaitu Esau. Si ibu, si Ribka ini mengasihi atau memfavoritkan si Yakub. Yakub dan Esau, kita tahu ceritanya akhirnya terpisah karena konflik yang terjadi karena berkat kesulungan yang dicuri oleh si Yakub ini dengan cara yang licik ya, dari ide mamanya, tapi yang melakukan si Yakub sendiri. Akhirnya Yakub itu terpaksa terpisah dari keluarganya dan pergi ke rumah pamannya yaitu Laban.
Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia tidur di atas batu yaitu di Betel, dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Nah, sampailah dia ke rumah Laban. Di rumah Laban dia bekerja 20 tahun. Ya, 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua gitu kan. Dan yang terakhir, jadi ada 20 tahun dia ini bekerja dengan 10 kali dicurangi oleh Laban. Ya, Yakub dulu menipu papanya, dia ditipu 10 kali saudara ya. Tapi di tempat yang sama ini, Yakub punya istri, mendapatkan Lea, mendapatkan Rahel gitu ya. Kemudian juga budak-budak dari Lea dan Rahel ini diberikan juga kepada Yakub untuk melanjutkan keturunan, yaitu Silpa dan Bilha. Jadi ada 4 istri. Nah, di tengah perjalanan ketika dia itu dari Laban sudah 20 tahun, dia akhirnya kembali pulang ke rumah ayahnya. Ya, di tengah perjalanan dia disambut atau mau ketemu dengan Esau. Yakub itu takut. Peristiwa 20 tahun yang lalu itu masih membekas dan dia takut ketemu Esau. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia sudah berbuat licik. Dia tahu dia mencuri hak kesulungan. Tapi siapa yang sangka saudara? Pertemuan yang dia takuti begitu rupa sehingga dia susun semua anak-anaknya dan semua barang-barangnya. Ternyata adalah pertemuan yang memulihkan hubungan mereka berdua. Dia berpikir Esau masih marah. Ternyata Esau bukan lagi tidak marah, tapi Esau itu menerima si Yakub ini. Dan hubungan mereka dipulihkan. Setelah itu Yakub berjalan lagi, Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan, dia bergumul dan menang gitu kan. Kemudian dia diberkati. Setelah maju lagi, setelah dia bergerak lagi, berpindah tempat lagi, tinggal di dekat yang namanya daerah Sikem, terjadi peristiwa yang buruk saudara. Anak perempuannya yang namanya Dina itu diperkosa oleh anak dari raja setempat. Ya, dan kakak-kakaknya ini nggak terima adiknya diperkosa. Mereka berbuat muslihat, semua orang laki-laki di kota itu dibunuh. Saudara bisa bayangkan menjadi Yakub. Yakub itu sudah sedih, marah, anaknya diperkosa, saudara-saudaranya atau anak-anak yang lain tidak membantu, tambah memperburuk kondisinya. Ya, kemudian dari Sikem Yakub berjalan lagi ke Betel. Di Betel dia ketemu Tuhan. Dia ketemu Tuhan, dikasih nama Israel gitu ya, diberkati. Nah, kemudian Yakub berangkat lagi, tapi tidak jauh dari Betel. Istrinya yang paling dicintainya yaitu Rahel melahirkan anak terakhirnya yaitu Benjamin. Tapi ketika melahirkan Rahel meninggal dunia. Ya. Terus dia melanjutkan perjalanan lagi. Jadi on the way kembali ke rumah ayahnya ini ternyata dia banyak singgahnya ya saudara ya. Yakub itu melanjutkan perjalanan, ternyata ada kejadian buruk lagi. Anaknya yang pertama itu selingkuh dengan istrinya saudara. Jadi Ruben ini anak sulung itu selingkuh dengan ibu tirinya. Ya, akhirnya singkat cerita Yakub benar-benar sampai di rumah ayahnya. Di Kejadian 35 ayat yang ke-29 ending story-nya adalah lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikuburkan kepada kaum keluarganya, ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Akhirnya dia ketemu papanya setelah sekian puluh tahun tidak ketemu karena konflik keluarga yang menyebabkan mereka terpisah. Saudara, kalau saya rangkum ya kehidupan perjalanan Yakub dari dia di dalam kandungan. Dia bergulat dengan saudara kembarnya gitu ya, lahir sambil memegang tumit. Kemudian dia bertumbuh dikasih oleh ibunya dan kehilangan figur dan kasih dari ayahnya. Ya, kemudian dia mencuri hak kesulungan dengan ide ibunya. Akhirnya terjadilah konflik keluarga yang menyebabkan dia harus pergi berpisah dan tidak bertemu dengan ibunya lagi sayangnya sampai akhir hidupnya dia gak ketemu dengan ibunya lagi. Ya, di dalam perjalanan Yakub ini ketemu Tuhan. Dia diberkati, dia diberikan janji penyertaan. Kemudian kerja di rumah pamannya Laban, dia ditipu, dicurangi gitu ya. Tapi di waktu yang sama Yakub juga mengalami berkat-berkat Tuhan secara materi. Dia punya istri, dia punya anak gitu ya. Kemudian materi juga semakin bertambah. Kemudian
Dia kembali pulang, Yakub ketemu dengan Esau dan dipulihkan. Jalan sedikit lagi terjadi peristiwa anaknya diperkosa gitu ya. Dan anak-anak yang lain memperburuk situasinya. Jalan berikut lagi ngalami Tuhan. Jalan berikut lagi, maju sedikit lagi, dia ditinggal istri yang paling dicintainya. Dia maju sedikit lagi, perjalanannya bertambah, anaknya selingkuh dengan istrinya gitu ya. Dan sampai di tempat kediaman ayahnya, dia bertemu dengan ayahnya. Mungkin tidak dalam waktu yang cukup lama, kemudian ayahnya meninggal dan dia punya kesempatan untuk menguburkan ayahnya. Saudara, kalau saya sampaikan cerita kisah Yakub tadi, dan saya ingatkan Anda bahwa Yakub ini adalah keturunan Abraham, orang yang diberkati Tuhan, orang yang tinggal dalam perjanjian berkat. Hidupnya itu seolah penuh dengan kesalahan, kecurangan, konflik, penderitaan. Tapi juga ada jejak-jejak pengalaman dengan Tuhan. Ya, hidupnya naik turun kayak roller coaster, saudara ya. Saya waktu baca ini saya mikir, oh Tuhan, hidup kayak gini ini sudah kayak jungkir balik gitu ya. Naik roller coaster penuh dengan teriakan. Bukankah ini sangat relevan dengan kehidupan kita? Ya, kalau Anda bertanya jadi anak Tuhan, disertai Tuhan kok ditipu, alami konflik, lakukan kesalahan-kesalahan, tumbuh di dalam keluarga yang tidak ideal, bergumul dengan ketakutan dan perasaan tidak dikasihi. Saudara, mungkin Yakub juga punya pertanyaan yang sama. Mungkin waktu itu sepanjang hidupnya Yakub juga punya pertanyaan yang sama, saudara. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam semuanya itu, walaupun sepertinya tidak kelihatan, tapi Tuhan membuat semua perjalanannya ini terlihat ada jejak tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia mengalami konsekuensi dari kesalahannya, tapi dia tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Yakub? Yang pertama, life is hard, but God's love is beyond all the hardship. Ya, hidup ini memang sukar, tetapi kasih Tuhan itu melampaui semua kesukarannya. Saya ingat ayat di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ternyata kebanggaannya itu bukan materi, saudara. Disebut di sini kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, jangan ukur kasih Tuhan dari tidak adanya penderitaan dalam kehidupan kita. Ya, tapi lihatlah kasih Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui semua kejadian di dalam kehidupan kita. Ya, pelajaran apa? Yang kedua, pemulihan adalah salah satu pekerjaan yang Tuhan sukai. Saudara, pemulihan demi pemulihan terjadi. Yakub itu sampai pada akhirnya dia mengalami banyak pemulihan. Seringkali ada konflik, ada kesalahan yang menyebabkan terjadinya keretakan hubungan. Saudara ya, mungkin karena kesalahan kita di dalam kehidupan kita ini, mungkin juga karena kesalahan orang lain. Ada konflik yang kita bisa selesaikan dengan sesederhana kita meminta maaf dan berbaikan kembali. Atau ada konflik yang tidak sesederhana itu, tidak bisa semudah meminta maaf. Ya, ada butuh waktu, tapi kita juga ada konflik-konflik yang butuh campur tangan Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang suka sekali memulihkan hubungan. Anda bisa expect itu dalam kehidupan Anda kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Adapun Yakub, tadi pasal yang pertama, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yakub akhirnya menetap dan meneruskan apa yang Ishak bangun selama ini, sedangkan Esau itu tinggal di tempat yang lain. Nah, ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saya tambahin tiri gitu ya, karena tidak seibu. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, kalau Anda baca ayat ini ada yang aneh enggak? Biasanya kalau saudara baca di kitab-kitab, maksudnya di pasal-pasal sebelumnya atau kitab-kitab yang lain, kalau ngomong tentang keturunan biasanya langsung disebut keturunan ini anaknya namanya ini, anaknya namanya ini, nanti punya anak namanya ini itu gitu ya. Tapi kalau ini lain, saudara. Riwayat keturunan Yakub langsung Yusuf tatkala berumur 17 tahun.
Dia nggak disebutkan anaknya siapa saja, tapi langsung Yusuf. Berarti kehidupan si Yakub ini itu sangat berhubungan, atau keturunan-keturunan Yakub ini sangat berhubungan dengan kisah hidupnya Yusuf. Ya, ayat berikutnya tadi dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, waktu saya baca ayat ini, sebenarnya dua ayat ini menggambarkan sebuah kondisi keluarga yang tidak harmonis, kondisi keluarga yang tidak ideal. Ya, Yusuf itu pergi disuruh mengembalakan domba bersama dengan kakak-kakaknya, pulang ngelaporin kakak-kakaknya. Ya, kalau saudara punya saudara kandung suka ngelaporin Anda, seneng nggak? Pasti jengkel gitu ya, demikian juga saudara-saudaranya. Dan nggak cuma itu, ayat itu dilanjutkan dengan Israel lebih mengasihi Yusuf. Atau si Yakub ini lebih mengasihi Yusuf dari semua anak lainnya. Saudara, saya itu waktu baca ini bertanya, loh Bapak Yakub, kok diulangi lagi? Kok diulangi lagi? Bukankah gara-gara itu dulu Bapak Yakub ini terjadi konflik dengan saudara Anda yaitu Esau gitu ya, kalau saya boleh tanya. Karena papa yang pilih kasih, waktu itu Ishak pilih kasih kan, Ishak sayang kepada Esau, Ribka kepada Yakub. Lah kok sekarang diulangi lagi? Nah dan guess what? Konflik yang terjadi lebih besar. Kalau dulu Esau dengan Yakub terpisah. Nah ini yang terjadi lebih buruk lagi. Kita tahu ceritanya sampai akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Kita harus mengakui bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. Kalau tidak, itu akan terulang di generasi-generasi berikutnya. Ya, untuk sebuah kesalahan, kita pasti punya alasan, saudara. Tapi untuk mengakui dan membereskan, kita perlu mengeliminasi semua alasan. Ya, dalam hal ini adalah pilih kasih. Tapi itu juga berlaku untuk kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau Ishak alasannya adalah karena Esau itu suka berburu dan Ishak suka makan daging buruan. Loh, apakah karena Yakub ini gak suka berburu maka dia tidak layak dikasih dengan kasih yang sama? Apakah alasan itu membenarkan? Tentu tidak. Tapi selalu ada alasan untuk sebuah kesalahan. Yakub, dia berkata dia mengasihi Yusuf lebih dari yang lainnya. Kenapa? Karena Yusuf lahir di masa tuanya. Loh, apakah saudara-saudara yang lain karena lahir di masa mudanya Yakub, apakah mereka tidak layak dikasih dengan kasih yang sama? Enggak juga. Saudara, setiap kita ini pasti punya kesalahan kecil maupun besar. Saya sendiri sebagai orang tua, saya punya banyak penyesalan. Saya memulai keluarga dengan Pastor Fuji gitu ya. Kita punya 3 orang anak saat ini. Dan ketika saya flashback ke belakang, saya melihat banyak penyesalan. Ada titik-titik di mana saya itu minta maaf. Satu kali saya diingatkan Tuhan. Ya, waktu anak saya masih kecil di usia tertentu tuh kalau Anda punya anak mungkin usia TKB atau SD awal-awal gitu ya. Kalau di rumah Anda ada telepon atau ada handphone, dia pasti akan suka telepon sama orang tuanya. Halo ma, beginilah begitu, boleh ini enggak, boleh itu enggak, aku mau beli ini, aku mau, dan sebagainya. Kalau dulu tuh anak saya telepon hampir sekian menit sekali, saudara. Saya di kantor itu sampai di titik terganggu sehingga saya itu sampai harus berkata, sudah jangan telepon lagi, saudara. Dan setelah itu sekian tahun sih nggak pernah telepon ya, mungkin berkurang gitu ya. Tapi saya menyadari, iya ya, kok sekian tahun itu nggak kayak dulu lagi. Saya berpikir, oh mungkin karena usia bertambah dan sebagainya. Tapi Roh Kudus itu memberikan saya sebuah dorongan untuk saya itu ajak bicara anak saya dan meminta maaf. Saya tahu saya salah gitu ya, saya ajak bicara yang pertama, anak pertama saya ajak bicara. Saya bilang, mama mau ngomong gitu ya. Oh ya, saya jelaskan. Ya mama dulu waktu kamu kecil tuh kamu suka telepon mama begini. Dia sudah lupa sebenarnya, dia udah lupa kejadiannya. Oh ya, aduh pasti menjengkelkan sekali dia bilang gitu. Ya
Mama waktu itu memang jengkel, tapi Mama tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu gitu ya. Tapi dia jawab begini, "But I can understand, Ma. Saya bisa mengerti kalau aku ada di posisimu, aku pasti akan melakukan hal yang sama," dia bilang demikian. Terus saya bilang, "C, I don't need your understanding. Saya nggak butuh pengertianmu, I need your forgiveness," saya bilang. Ketika saya menjelaskan, saya tidak butuh pengertian. Kenapa? Karena that's the point. Dia bilang, kalau aku ada di posisimu, aku akan melakukan hal yang sama. Saya bilang, that's the point. Saya nggak mau kamu nanti kalau ada di posisi yang sama kayak Mama, you will do the same thing. Saya nggak mau itu terjadi lagi. Makanya Mama bilang, it's a mistake. Itu sebuah kesalahan yang kamu tidak perlu ulangi lagi. Kamu harus melihat kesalahan sebagai kesalahan. Bukan ada alasan untuk membenarkan kesalahan itu. Saya bilang, I need your forgiveness. I don't need your understanding. Saya nggak butuh kamu mengerti karena alasan-alasan yang Mama berikan ini. Enggak, apapun alasan itu tidak membenarkan perbuatan saya. Harusnya saya bisa melakukan dengan lebih baik. Saya bisa menjelaskan anak saya bisa kasih mungkin batasan, tapi saya nggak menolak mereka dan sebagainya. Saudara, yes we have regrets gitu ya, tapi kita bisa punya kesempatan untuk membereskan kalau kita ini mau mengakui kesalahan dan tidak memakai alasan untuk menjadi excuse. Ya sekali lagi untuk sebuah kesalahan kita semua pasti punya alasan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk mengakui dan membereskannya kita perlu mengeliminasi semua alasan dan mengakui bahwa itu salah. Dan terima bahwa itu adalah sebuah kesalahan, melihatnya sebagai sebuah kesalahan dan bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan karena sebuah alasan. Kalau itu dibenarkan, maka keturunan kita akan melakukan hal yang sama ketika mereka ada di dalam posisi yang sama seperti kita. Dengan alasan yang berbeda mungkin. Gitu ya, karena ternyata ditemukan bahwa alasan bisa membenarkan sebuah kesalahan. No, kesalahan adalah sebuah kesalahan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan Anda? Saya percaya orang menikah itu punya anak, Anda pasti punya sebuah kerinduan bahwa keturunan Anda akan punya kehidupan yang lebih baik, betul? Anda nggak mau kan kesalahan Anda itu terulang kembali kepada anak cucu Anda. Anda ingin mereka punya kehidupan yang lebih benar, lebih baik, lebih lurus, bahkan kalau bisa kesalahan-kesalahan Anda itu tidak terulang. Saudara, Anda perlu mengajar dan bahkan kalau Anda perlu melakukannya, Anda perlu mengakui dan mengajarkan hal yang benar. Mama pernah salah. Saya bilang sama anak saya setelah saya bicarakan itu, saya bilang, C, saya nggak janji bahwa saya sebagai orang tua tidak akan berbuat salah lagi. Tapi saya berjanji mau jadi orang tua yang lebih baik. Terus kita endingnya hak lah satu sama lain gitu ya. Ya, it's a good closure. Sama anak yang kedua saya juga ambil waktu untuk ngomong di waktu yang lain. Karena anak yang kedua ini berbeda. Saya lebih banyak marah itu kepada anak yang pertama. Nah, anak yang kedua ini lebih banyak melihat anak yang pertama dimarahin. Nah yang kedua ini dia lebih menjaga diri. Oh kalau gitu dimarahin saya tidak melakukannya. Saya bilang sama anak yang kedua, Mama tahu Mama punya banyak kesalahan, Mama tahu kamu lihat Cece dimarahin dan sebagainya gitu ya. Kalau kita marah dulu itu marah dengan salah lah gitu ya. Terus saya minta maaf juga, saya bilang itu sebuah kesalahan, Mama berharap Meme bisa memaafkan Mama dan sebagainya bla bla bla. Kita ending with good closure, kita hugging satu sama lain. Ya saya ambil waktu, saya berharap dan berdoa sungguh-sungguh setiap pemberesan ketika mereka melihat kesalahan adalah sebuah kesalahan. Mereka ada di sebuah titik tahu bahwa itu adalah sebuah pilihan dan mereka punya pilihan untuk tidak melakukannya. Saudara, ketika saya melihat ini, aduh Bapak Yakub kenapa kok diulangi lagi? Dulu kan harusnya kan sudah belajar, dulu kan sudah ada konflik dengan Esau. Sekarang akhirnya Yusuf dijual. Ya, cerita di Kejadian 37 berlanjut dengan tambah memanas. Tambah panas ceritanya. Yusuf itu cerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tentang berkasnya, terus saudara-saudaranya menyembah dia. Mimpi yang kedua lebih ekstrim lagi. Matahari, bulan, dan ke-11 bintang menyembah si Yusuf ini. Ya, coba Anda posisikan diri Anda bukan sebagai Yusuf, tapi sebagai saudara-saudaranya Yusuf. Yang tidak dicintai gitu ya, sama ayahnya. Orang yang dicintai ayahnya ini suka membesar-besarkan sesuatu. Terus si Yusuf ini suka melaporkan kesalahan
kesalahan saudaranya sehingga papanya ini tambah marah atau tambah nggak suka gitu ya. Kemudian dia cerita mimpinya apa, nggak tambah jengkel, marah. Ya, bagaimana kita menyikapi ini? Kalau Anda ada di posisi seperti saudara-saudaranya Yusuf, Anda berada di dalam, mungkin Anda merasa ini tidak adil. Sama-sama anak tapi kasihnya nggak sama gitu ya. Atau sama-sama karyawan tapi diberlakukan dengan cara yang tidak adil. Atau sama-sama melakukan sesuatu tapi tidak dihargai dengan penghargaan yang sama dan sebagainya. Saudara, bagaimana Anda bisa menyikapi ketidakadilan? Jangan hidup sebagai korban, Anda bukan korban ya. Kalau Anda merasa tidak adil, dapatkan dari Tuhan apa yang Anda tidak dapatkan dari orang yang seharusnya memberikan kepada Anda. Tuhan itu dapat menutup lubang di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Di dalam dunia ini ketidakadilan adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita yang kemungkinan besar kita tidak bisa hindari. Jadi kalau itu tidak bisa kita hindari, yang kita bisa lakukan di dalam kontrol kita adalah respon kita. Nah, tidak adil itu bukan cuma bagi saudaranya Yusuf loh, saudara. Tidak adil itu kayak ini loh, kayak mainan yang bisa ke kanan, ke kiri, tidak seimbang gitu ya. Yang satu mungkin ringan, jadi dia naik ke atas. Tapi bukan berarti yang paling dikasihi atau yang paling berat itu sesuatu yang menyenangkan juga. Sama-sama tidak adil sebenarnya antara yang tidak dikasihi dengan yang lebih dikasihi. Nah, kalau Anda ada di posisi Yusuf, ya, Anda adalah pihak yang mengalami favoritisme atau yang menjadi anak favorit atau menjadi karyawan favorit atau menjadi orang terfavorit gitu ya. Saudara harus bisa bijaksana dengan yang lain, ya. Share. Kalau kasih Anda itu berlebihan gitu ya, sedangkan yang lain kurang, ya. Saudara harus tahu untuk bisa mengasihi mereka. Bukannya tambah memperbesar jurang antara orang yang mengasihi Anda dengan orang-orang yang tidak dikasihi gitu ya. Anda harus juga bisa bersikap bijaksana. Mari kita lanjutkan cerita ini. Suatu hari saudara-saudara Yusuf mengembalakan domba di dekat Sikem. Ingat Sikem? Sikem ini adalah tempat yang pernah terjadi konflik besar, konflik kota karena anak Yakub diperkosa. Ya, dengan anak-anak yang lain marah sampai semua orang lagi dibunuh di kota itu. Nah, wajar lah kalau Yakub ini khawatir ketika anak-anaknya mengembalakan di daerah Sikem. Makanya dia suruh Yusuf pergi ya, cari tahu kondisi saudara-saudaramu. Nah, akhirnya singkat cerita Yusuf menemukan mereka. Karena Yakub menyuruh Yusuf untuk cari tahu supaya pulang bawa kabar tentang saudara-saudaranya. Yusuf menemukan mereka. Dari 10 saudaranya yang mengembalakan kambing domba, ketika dia lihat Yusuf datang, wah itu si Yusuf tuh. 8 orang saudaranya berniat membunuh dia. Ya, Ruben kakak tertua mau menyelamatkan dia, tetapi dia juga tidak berani mengkonfrontasi adik-adiknya. Kita baca di ayat pasal yang ke-37, ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka, si Yusuf lihat saudara-saudaranya. Tetapi sebelum ia mendekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Kalau memang mau lepaskan Yusuf itu jangan pakai cara ini. Langsungnya kakak tertua. Bilang dong sama adiknya, stop, jangan bunuh Yusuf, itu adik kita, titik. Kenapa masih ikut alur cerita mereka dan sebagainya. Suruh masukin ide dari Ruben, dia menyuruh memasukkan si Yusuf ini ke dalam sumur. Kenapa enggak dengan tegas? Di poin ini Ruben gagal menjadi seorang kakak, sebagai seorang kakak tertua yang harusnya bisa berbicara kepada adik-adiknya. Saudara,
Siapa yang sangka bahwa hari itu adalah hari yang mengubah sejarah dalam kehidupan keluarga ini. Bukan cuma Yusuf tapi juga saudara-saudaranya. Ya, Kejadian 37 kita lanjutkan ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf yang warna-warni itu, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, sumur itu kosong tidak berair. Ayat 25, kemudian duduklah mereka untuk makan. Kok bisa makan? Saya sampai waktu baca ini, itu adiknya si Yusuf itu sudah teriak minta tolong di dalam sumur. Tolong, tolong gitu ya, mungkin sekuat tenaga. Mereka duduk makan loh saudara kakak-kakaknya ini. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, Sam dan damar ladan, dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini dan jangan apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara, Yusuf tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan terjadi. Dia masuk ke dalam lubang, kemudian dia dijual. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga ada masa-masa yang kita nggak pernah sangka itu akan terjadi. Ya, kalau Yusuf adalah lubang sumur itu. Kalau bagi manusia kita, lubang itu bisa berarti PHK, bisa berarti luka, bisa berarti kita kehilangan kedua orang tua kita, atau dalam bentuk diagnosa yang buruk. Saudara, mungkin itu dilupakan, perceraian, ditinggal, difitnah dan sebagainya. Itulah lubang-lubang yang mungkin tanpa kita bisa berjaga-jaga. Yusuf tidak pernah tahu bahwa hari itu dia akan mengalami itu. Saya percaya Yusuf itu datang pasti dengan senyum yang lebar. Saudara, dia itu pergi keluar dari rumah ayahnya memakai jubah maha indah. Saudara bayangkan Anda pakai baju paling mahal sedunia gitu. Atau jubah yang maha indah, baju yang sangat luar biasa bagusnya, mengundang decak kagum dari orang-orang yang melihatnya dan tahu siapa Anda, tahu harga baju yang Anda pakai. Anda akan keluar dengan sangat pede, dengan ketawa, dengan senyum gitu ya. Terus dia cari saudaranya, awalnya gak ketemu, akhirnya ketemu, dia menemukan, akhirnya aku disuruh papaku berhasil ketemu dengan saudara-saudaraku. Dia datang dengan senyum. Dia nggak tahu bahwa hari itu senyumnya berubah menjadi tangisan yang pedih, yang tidak dihiraukan oleh saudara-saudaranya. Saudara, di dalam lubang mungkin yang kelihatan hanya tembok. Ya, mungkin si Yusuf ini bertanya-tanya, ini bagaimana ini ujungnya? Saudara, di dalam kehidupan kita bisa aja mengalami hal-hal yang kita tidak sadari. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman, anak CG saya ketika saya masih kuliah dulu, kita sudah lama puluhan tahun gak pernah kontak, tiba-tiba adik dari teman saya ini atau anak CG saya ini ngontak saya, DM lewat Instagram. Dia bilang, dia sebut nama kakaknya, si A ini anaknya barusan meninggal. Saya sampai kaget saudara. Jadi waktu itu saya ketawa-ketawa dengan beberapa rekan kerja, ketika saya baca itu langsung saya diem, saya speechless. Saudara, saya ikut sedih, saya memang sudah lama gak ketemu, anaknya masih umur 5 tahun. Gitu ya, saya pernah baca satu buku, di buku itu ditulis tidak ada kelas manapun atau tidak ada orang tua manapun yang siap ketika anaknya dipanggil secara tiba-tiba. Tidak ada kelas manapun yang bisa mempersiapkan kita untuk kejadian-kejadian yang seperti itu, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ada waktu-waktu kita ada di atas, dapatkan promosi gitu ya. Kemudian kita menjalani kehidupan yang mendapat promosi, menikah, punya season yang baru. Tapi mostly dalam kehidupan kita ini di kelas menengah ya. Kita harus nyetir ke kantor, kita harus antar jemput anak sekolah, kita bekerja sampai larut malam, kita membayar tagihan dan tiba-tiba dalam satu kesempatan hidup berbalik. Tiba-tiba mobil kita mengalami kecelakaan, tiba-tiba pasar properti jatuh, tiba-tiba kita menerima diagnosa yang buruk.
We never know. Seperti Yusuf di hari itu. Saudara, apa yang kita belajar di sini? Ketika kita terjebak atau jatuh ke dalam lubang, kita punya satu pandangan, kita cuma bisa memandang ke atas. Kenapa? Karena di sekeliling kita cuma tembok. Lubang di dalam kehidupan kita itu memaksa kita memandang ke atas. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Seseorang di atas sana harus turun untuk tolong kita. Kalau Tuhan melakukannya untuk Yusuf, saya percaya Tuhan juga akan melakukannya untuk Anda. Kita lanjutkan ayat ini lagi. Ayat yang ke-31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antar kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ya, seperti yang mereka rencanakan. Ketika Yusuf memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabun pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini di luar skenario. Harusnya yang terjadi, ayahnya itu kehilangan sebentar, merasa sedih dan kehilangan. Ya, which is itu wajar. Setelah itu, karena Yusuf gak ada, karena anak yang paling dikasih gak ada, jadi kasihnya itu bisa dibagi rata kepada anak-anak yang lain. Ya kan? Itu kan yang diharapkan dari ke-10 saudara yang lain. Karena mereka merasa gak dikasih. Kalau yang satu ini disingkirkan, papa akan sayang sama aku. Sebaliknya yang terjadi, ayahnya malah berkabung terus sejak hari itu. Ada bagian di dalam diri Yakub itu yang mati. Something inside. Sesuatu yang di dalam itu mati walaupun dia masih hidup secara fisik. Pernahkah Anda mengalami sebuah kesedihan yang sangat dalam? Ya, sehingga Anda merasa sebagian dari hati Anda itu mati atau hilang. Saudara, entah karena seperti Yakub kehilangan orang yang sangat dikasih, atau entah karena Anda pernah merasa dikhianati, atau entah karena Anda merasa dilukai, atau karena sebuah trauma atau kejadian. Saudara, ini yang membuat kisah Yakub ini begitu relevan. Yakub itu mengalaminya. Alkitab ini so real ya, sangat relevan dengan kehidupan kita, menjelaskan banyak kejadian dan bagaimana kita itu mengalami emosi-emosi di dalam kejadian-kejadian itu. Ya, nggak cuma Yakub yang berkabung. Saudara, 10 saudara yang lainnya, mereka harus hidup di dalam rahasia. Mereka terjebak di dalam kesalahannya mereka. Pasti mereka lihat-lihatan satu sama lain, gimana ini? Ini di luar skenario. Papa kok jadi seperti ini? Ini bukan yang kita mau, tapi kita nggak mungkin kan bilang bahwa ini semua adalah tipuan. By the way, kita nggak tahu loh sekarang Yusuf ada di mana. Terus gimana ini? Akhirnya satu sama lain lihat-lihatan. Ya, mereka memilih untuk hidup di dalam rahasia. Saudara, hidup di dalam rahasia itu adalah hidup yang paling tidak damai sejahtera. Hidup di dalam rahasia itu adalah hidup yang gak enak, saudara ya. Kayak ada yang salah, ada yang harusnya gak seperti ini tapi kita gak bisa ngomong gitu ya. Itu kayak menjebak kita dalam sebuah ruang kosong tapi kita gak menemukan jalan keluar. Saudara, belajarlah hidup di dalam terang. Belajar dari keluarga ini. Saya percaya firman Tuhan menulis supaya kita itu seharusnya tidak perlu mengulangi. Kan lebih enak kita belajar dari kesalahan orang lain kan. Yes, kita bisa punya hikmat karena kesalahan. Kita belajar dari kesalahan kita. Tapi kan jauh lebih baik kalau kita belajar dari kesalahan orang lain. Saudara, belajarlah hidup di dalam terang. Hidup dalam rahasia itu paling gak damai sejahtera loh saudara. Di sisi lain, ya saudara-saudara saudara-saudara Yusuf ini, mereka itu hidup melanjutkan tanpa tahu jalan keluar dari rahasia yang mereka simpan. Ya,
Jadi Anda harus belajar hidup di dalam terang. Kalau Anda punya rahasia yang Anda perlu buka, ya karena Anda merasa selama ini, itu yang selama ini menghantui Anda dan membuat Anda tidak tenang. Saudara temukan orang yang tepat, orang yang bisa ajak Anda bicara, Anda percayai gitu ya. Supaya Anda bisa keluar dari jebakan rasa bersalah Anda sendiri. Karena itu sebenarnya ada kok jalan keluarnya. Saudara bisa memilih atau berani melakukannya. Di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Ayat berikutnya, Kejadian 37 ayat 36. Saya akhiri dengan ayat ini. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Jadi dari saudara-saudaranya dijual ke orang Midian. Ya, dari orang Midian dijual lagi ke Mesir. Nah, yang beli adalah kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf mendengar ada saudagar datang, kemudian dia mendengar terjadi tawar-menawar. Ternyata dia loh yang ditawar, dia diperlakukan seperti barang. Kalau sudah lihat orang kalau memperlakukan budak itu kayak barang, dilihat dulu ini orang kutuan apa enggak ya. Coba ditendang gitu kan, ditendang apakah orang ini itu kuat apa enggak ya, atau lemah enggak sih orang ini gitu ya. Itu menentukan harga. Kalau ditendang sebentar enggak bisa bangun, dia harganya rendah, berarti dia enggak punya energi gitu kan, enggak bisa kerja. Dicek apakah sakit apa enggak dan sebagainya. Terus ditaruh di dalam kotak yang biasanya isinya itu binatang. Saudara ya, kemudian diperjualbelikan, sudah kayak orang transaksi barang, sudah kayak orang beli barang di pasar gitu, cuma ini bentuknya orang. Saudara, Yusuf tidak pernah menyangka bahwa itu terjadi dalam kehidupannya. Ya, Yusuf ada di Mesir sekarang, dia nggak tahu bahasa Mesir, atau saya membayangkan dia mungkin nggak pernah pergi sejauh ke Mesir gitu ya. Makanannya aneh, nggak kayak makanan rumah. Dia jadi budak tuh kerja nggak ada jamnya. Kalau kita kerja ada jam kantor, jadi budak itu 24 jam. Harus ready ya kapanpun dibutuhkan. Ya, pekerjaan yang melelahkan dari anak mama, anak papa gitu ya. Tiba-tiba harus kerja, dia terasing, dia dijual, dia di tempat yang dia nggak kenal, dia sendirian dengan orang-orang yang dia baru kenal. Ya, mungkinkah ketika saya sampaikan firman ini kepada Anda merasa bahwa saya juga sama kayak Yusuf. Anda punya versi Mesir Anda sendiri. Terasa asing, Anda merasa ada di sebuah tempat yang ramai tapi Anda merasa, aku di mana ya? Aku nggak merasa nyambung dengan orang-orang sekitarku. Anda nggak tahu bahasa mereka, budaya yang baru, cara hidup yang baru. Di sisi lain, pengharapan Anda hancur. Sudah tidak ada keluarga lagi, teman atau siapapun, semuanya habis. Saudara, ketika semua tidak ada, siapa yang tersisa? Tuhan. Anda tidak sendirian. Ketika semuanya hilang, keluarga, teman, uang, semuanya hilang. Semuanya meninggalkan Anda, bahkan menjual Anda. Siapa yang tersisa? Tuhan. Ya, ini sebuah titik di mana Yusuf ketika dia melihat ke belakang. Ini sesuatu yang menyakitkan. Saya akan sampaikan itu di minggu depan. Jadi pastikan Anda mengikuti kelanjutan dari firman Tuhan ini. Tapi kita belajar dari sini. Ada sesuatu yang menarik di sini. Hey, satu sisi yes, ini adalah penderitaan yang menyakitkan. Dijual oleh saudara sendiri. Itu lebih menyakitkan, itu lebih sakit daripada dipukul oleh saudagar yang membelinya. Itu lebih sakit daripada jadi budak dan mengerjakan pekerjaan yang melelahkan. Itu lebih sakit dijual oleh saudara sendiri. Tapi dapatkah Anda melihat bahwa ini adalah titik awal perjalanan Yusuf menuju istana? Apa yang kita lihat sebagai penderitaan, Tuhan melihat sebagai sebuah jalan menuju penggenapan mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ketika Yusuf di waktu itu dia tidak bisa melihat, ada pribadi yang lain yang pegang hidupnya, yang tahu Yusuf ini mau dibawa kemana. Demikian juga dengan Anda hari ini. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda tidak tahu ke depan ini seperti apa. Anda merasa seperti ada di titik Yusuf. Tapi Tuhan itu pegang hidup Anda. Apa yang Anda tidak tahu di masa depan, Tuhan sudah tahu.
peristiwa yang sepertinya sebuah penderitaan yang menyakitkan. Tapi ternyata ini adalah awal perjalanannya menuju ke istana. Awal perjalanannya menuju penggenapan mimpi. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Percayakan hidup Anda di dalam genggaman Tuhan. Kita tidak tahu rencananya, tapi kita tidak harus mengerti, kita tidak harus tahu. Tapi kita hanya butuh percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Taruh tanganmu di dada, katakan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Saudara, dimanapun Anda berada, biar firman Tuhan ini memberikan jawaban bagi Anda. Ada banyak pelajaran yang kita pelajari dari kehidupan Yakub. Yakub punya kehidupan yang kejadian yang silih berganti di dalam kehidupannya. Ya, dia mengalami Tuhan, dia mengalami penyertaan Tuhan, tapi tidak sedikit masalah yang dia alami. Sejak kecil dia kehilangan figur ayahnya, dia tidak kurang dikasih oleh ayahnya. Dia mengalami konflik dengan saudaranya, dia terpisah dengan saudaranya, bahkan dia tidak bertemu dengan ibunya lagi sampai akhir hidupnya. Kemudian dia ditipu berkali-kali. Walaupun dia kemudian mendapatkan materi, tapi ada struggle di dalam kehidupannya, ada pergumulan di dalam hatinya yang dia belum menangkan sampai akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan hubungannya, hubungan keluarganya. Belum lagi peristiwa-peristiwa buruk yang lain. Dia mengalami peristiwa buruk di mana anaknya diperkosa, di mana anaknya yang pertama yang sulung selingkuh dengan istrinya sendiri. Dan sebagainya, saudara. Saudara, kita gak bisa lihat orang dari luar kelihatannya baik-baik saja. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dari orang lain. Tapi kita bisa melihat kalau kita itu hidup di dalam perjanjian berkat, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ada banyak hal mungkin diizinkan Tuhan terjadi. Tapi saya bisa melihat tangan Tuhan itu tidak meninggalkan Yakub. Bahkan ketika kisah ini berlanjut dengan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yes, Yakub punya kesalahan. Yakub juga melakukan kesalahan yang sama seperti Ishak. Sehingga itu menyebabkan banyak hal terjadi di dalam keluarganya. Konflik yang dulu terjadi antara dia dan Esau kali ini terulang kembali di dalam kehidupan anak-anaknya, bahkan lebih besar. Saudara bisa melihat kehidupan ini penuh dengan kesalahan, konflik, ada penderitaan, ada kesukaran.
ada kecurangan, ketidakadilan. Tapi di dalam semuanya itu Tuhan itu turut bekerja. Kasih karunia Tuhan atau penyertaan Tuhan itu tidak mengeliminasi, tapi bekerja atau merenda semuanya itu, menenun semua kejadian itu untuk kebaikan Anda dan saya. Pada akhirnya kita tahu kok hidup ini ujungnya cuma satu, yaitu Tuhan. Saudara, mari hari ini apapun yang Anda alami, dimanapun Anda berada, kalau firman Tuhan ini berbicara ke dalam kehidupan Anda, sama seperti Yakub, dia apapun yang terjadi dia tetap tinggal di dalam imannya kepada Tuhan. Dia enggak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dia enggak kemudian menjadi orang yang murtad dan kemudian menyembah Allah yang lain. No, dia dengan segala penderitaan yang dia harus lalui, dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tahu Tuhan mengasihinya, dia tahu Tuhan menyertainya, dia tetap menyembah Allahnya dan mempercayakan masa depannya itu ke dalam tangan Allah yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kau rencanamu indah bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada hari ini. Terimalah berkat Tuhan yang memampukan engkau, yang menguatkanmu, memberimu kekuatan melalui segala perjalanan di dalam kehidupan ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, penyertaan yang tidak pernah berhenti, penghiburan yang selalu menyertai ketika Anda sedih, ketika Anda berduka, penghiburan Allah selalu tersedia bagi Anda. Anda tidak pernah sendirian, Roh Kudus menyertaimu, Tuhan mengasihimu. Terimalah segala berkat yang terbaik ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.